Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah salat subuh musalla Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan kitab tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, Imam Huzaimah dari Abi Hurairah. Man bermula siapa itu aftara, berbuka puasa siapa orang, yauman satu hari min Ramadana dari bulan Ramadan, min ghairu rukhsatin dengan tanpa rukhsah, tidak ada keringanan, tidak ada udzur, rahhasahallahu lahu, dan Allah tidak memberikan keringanan baginya, wala maradun, dan dia berbuka juga bukan karena sakit, lam yakdihi, maka tidak cukup baginya mengkodok saumud dahri selama 1 tahun. Jadi kalau ada orang buka puasa, dia tidak sakit, dia tidak ada udur dalam musafir perjalanan atau karena hal-hal yang lain, maka kata Abu Hurairah tidak cukup mengkodok membayar puasa 1 tahun. Oleh karena itu puasa kita jangan sampai batal, ya, yang sudah balik, ya. Kalau laki-laki baliknya usianya 15 tahun, ya. Kalau perempuan 9 tahun, ya, ini nggak boleh batal, ya. Kalau batal tidak ada rukhsah, maka kata Abu Hurairah tidak cukup membayar puasa 1 tahun. Wa in somahu, meskipun dia puasa 1 tahun. Qala Ali, telah berkata Sayyidina Ali wa Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Man bermula siapa itu aftara, berbuka siapa orang, yauman satu hari min Ramadana dari bulan Ramadan, lam la yakdihi, tidak cukup mengkodoknya, saumud dahri. Apa saumud dahri? Puasa 1 tahun. Qala, telah berkata siapa An-Nakhai, Imam Nakhai, innaman, sesungguhnya orang itu aftara, yang telah buka siapa orang, yauman 1 hari min Ramadana dari bulan Ramadan, yajibu wajib alaihi baginya salah 1 alafi yaumin. Bahkan Imam Nakhai mengatakan sesungguhnya orang 1 hari di bulan Ramadan, maka wajib baginya dia puasa 3000 hari. Ini Imam Nakhai. Kalau dari Abu Hurairah yang diriwayatkan dari imam-imam yang lain, ya, seperti Imam Tirmidzi, Huzaimah dan sebagainya, tidak cukup 1 hari dibayar 1 tahun tanpa udur, ya. Kalau ada udur nanti ada lagi pembahasannya. Imam Nakhai tidak cukup puasa 1 tahun, harus dibayar 3000 hari, salah 1 alafi yaumin. Waman, dan bermula siapa wati'a. Nah, ini yang berbuka puasa. Waman wati'a, yang karena hal-hal tertentu. Waman wati'a fi nahari Ramadan, dan barang siapa dia berhubungan intim dengan istri ataupun bukan istrinya, berarti apa tuh? Hayawan, misalkan kambing, peko, ya, saking nggak kuatnya menahan syahwatnya sampai kambing jadi pelampiasan, Cak Umar, ya.
atau yang diharamkan seperti zina, dia di siang hari dia berhubungan intim, fa'alaihi, maka wajib baginya al-qadha, membayar qadha, wal kafarah, dan membayar kafarat. Jadi nanti setelah selesai Ramadan diqadha dan wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Wahia itsqu raqabah mu'minatin, maka dia harus membebaskan, merdekakan seorang budak mukminah yang selamat dari aib. Artinya anggota tubuhnya sehat, tidak tangannya buntung, matanya buta, telinganya tuli dan sebagainya. Dia harus membebaskan, memperdekakan seorang budak yang mukminah. Kalau dia di siang hari berhubungan intim. Kalau tidak mampu membebaskan seorang budak mukminah, bagaimana? Fa illam yajid, maka jika tidak menemukan seorang hamba, karena sekarang ini tidak ada hamba ya, tidak ada budak itu. Fasyamu syahrain, maka dia wajib puasa 2 bulan, syahrain mutatabi'aini, berturut-turut. Selesai Ramadan puasa 2 bulan Cak Umar, gara-gara 1 hari berhubungan intim, 2 bulan puasa. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa illam yastati fa it'amu sittina miskin, maka dia wajib memberi makan 60 orang yang miskin atau yang fakir. Jadi 1 hari berbuka puasa karena intim di siang bulan Ramadan, maka dia wajib membayar kafarat, membebaskan seorang hamba. Jika tidak ada, tidak menemukan, tidak mampu, maka puasa 2 bulan. Kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Dicari, didata, di rusun ini didata nih, siapa yang miskin. 60 orang miskin. Likulli miskinin mud, setiap orang miskin satu itu mendapat bagian 1 mud. 1 mud itu 1/4 dari zakat fitrah. Kalau sekarang 6 onan lah, kurang lebih 6 ons ya, berserta lauk pauknya. Berarti kalau kita beli nasi bebek harganya berapa Cak Umar? 15.000. Nah, itu sama lauk pauknya itu ya, untuk 1 orang miskin ya. Kalikan 60, berapa Cak Umar? Itu sendiri ya. Jadi puasa 2 bulan, tidak mampu, ngasih makan orang miskin sebanyak 60. Setiap orang miskin 1 mud beserta lauk pauknya. Harga nasi bebek 15.000, kalikan saja 60. Waman mata wa alaihi siyamun min ramadana at'ama anhu likulli yaumin muddun. Dan barang siapa dia meninggal dunia, wafat, dia tidak berpuasa, ada puasa-puasa yang ditinggal ya, maka ketika selesai Ramadan, maka dia wajib membayar atau memberi makan kepada setiap orang 1 mud. Berapa hari dia tidak puasa. Wasaihu, sedangkan orang tua, wal alharum, yang sudah pikun, ida ajaza anisom, ketika dia tidak mampu berpuasa, yuftir, boleh berbuka. Sudah tua, usianya 60, 70 tahun, dia sudah tidak mampu berpuasa, boleh yuftir, berbuka. Wayut'im, dan memberi makan kepada orang miskin an kulli yaumin muddan, berapa hari ya. Wal hamil, sedangkan orang yang mengandung, wal murdi, dan orang yang menyusui, ibu yang menyusui, in khafata, jika dia puasa dia khawatir akan kesehatan dirinya, orang hamil dan menyusui, alla anfusihima aftarata, boleh berbuka ya. Orang yang hamil, orang yang menyusui boleh kagak puasa. Wa alaihuma
wa ala anfusihima aftarata, boleh berbuka, wa alaihima al-qada, dan dia wajib membayar qada. Qada saja. Jadi kalau ibu hamil dan menyusui, ibu yang menyusui dia tidak berpuasa, dia cukup qada saja karena dia khawatir kesehatan dirinya, ya, gara-gara menyusui sampai habis susunya sehingga dia lemah, kemudian sakit, khawatir sakitnya ini parah, ya, bisa meninggal dunia misalkan, ya, maka boleh berbuka, tetapi wajib mengkodoknya berapa hari dia tidak puasa. Wa in khafata ala auladihima, dan jika keduanya itu takut, khawatir ala auladihima, atas apa yang ada di dalam kandungan itu atau anak yang disusui itu, dia tidak puasa gara-gara mengkhawatirkan kesehatan kandungannya, janin yang ada di dalam perutnya. Kemudian kalau saya menyusui ini bahaya ini, ya, khawatir saya tidak keluar air ASI-nya, kemudian sehingga bayi ini tidak bisa menyusu sehingga sakit, nanti kesehatannya terganggu. Maka kalau sudah demikian, aftarata wa alaihima al-qada, maka dia boleh berbuka dan sekaligus dia wajib mengqada. Wal kafarat, dan dia wajib membayar kafarat. An kulli yaumid muddun, setiap hari 1 mud. 1 mud itu wa huwa ritru wa sulusil bil iraq, sepertiga dari takaran gelas yang itu di negara Irak, ya. Wal maridu wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani, adapun orang yang sakit bukan karena tua, bukan karena lemah, dan dia bepergian jauh seperti pulang kampung atau mau berangkat umroh misalkan, manasik haji, ya, boleh dia berbuka dan dia harus mengqada. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di siang hari, saya ulangi, dia melakukan hubungan intim, maka dia harus membayar kafarah, yaitu membebaskan seorang budak. Jika dia tidak mampu, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, membayar fidyah, memberi makan kepada 60 orang miskin. Kalau yang sudah tua, sudah pikun, dia boleh berbuka dan dia harus membayar mud kafarah. Kalau menyusui dan menghamil, khawatir atas dirinya saja, tidak khawatir kepada janin atau bayinya, maka dia hanya wajib mengqada dan boleh berbuka. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia boleh berbuka dan wajib mengqada dan membayar kafarah. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.